Waduh, calon teroris. udah kita nggak usah bahas itu, terlalu ribet untuk dibahas. Ya. Saya sempat memualafkan Kristen dan Katolik itu 28 orang. 28 orang, bukan 280. Enggak, jangan sampai. Ya, shalom teman-teman, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mau membagikan satu bagian terpenting dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Pada video saya yang sebelum ini, yang isinya tentang penjelasan Bapak Bambang Nuksena tentang sholat, saya mau memberitahu bahwa ada beberapa orang yang mungkin tidak senang dan tidak berterima. Dan pada kesempatan ini saya mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar. Ya. Jadi hidup di dalam Yesus, pilihan untuk mengikut Yesus, itu tidak salah Bapak Ibu. Maka pada kesempatan ini saya mau membagikan kesaksian dari murtadin. Mari sama-sama kita belajar bahwa hanya Yesus penolong dalam hidup kita ini. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Inilah kesaksian para murtadin ini. Mari kita sama-sama ambil hikmat, ambil pelajaran, dan biarlah menjadi peneguhan iman, pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi dua-dua ini ada darah Timur Tengah ya? Ya. Oke, baik. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada dua perempuan hebat ini untuk ya bicara singkat saja bagaimana bisa mengenal Isa Al-Masih. Ya tentu dari penyanyi dangdut dulu nih ya. Iya. Terima kasih Pak Rusli. Shalom semuanya. Saya ucapkan shalom juga yang ada di rumah. Tadi sudah diperkenalkan Pak Rusli, nama saya Dewi Ria. Saya dari kecil dibesarkan oleh keluarga besar saya di pesantren Raudhatul Banat dari TK, SD, sampai SMP saya sekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya. Kakek saya Arab, nenek saya India. Aja. Ya, berarti nggak bisa lihat pohon ya? Nggak bisa, pasti joget. Bapak bisa aja. Ya. Jadi saya berjumpa dengan Tuhan waktu tahun 95. Waktu itu saya berkenalan dengan suami saya, namanya Paul Jeremia. Beliau anak gembala GPDI Watampone. Biar gini-gini, saya mantu pendeta Pak. Haleluya, alhamdulillah. Jadi saya berjumpa dengan Tuhan di mobil Pak waktu itu, karena waktu itu mau disidang di masjid, salah satu masjid di Surabaya. Iya, terus Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam mobil, saya berdoa waktu itu. Saya katakan, saya masih gengsi sebut Tuhan Yesus. Jadi karena namanya suami saya namanya Paul, waktu itu masih pacaran, saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib, tolong saya Tuhan. Saya udah gak sanggup lagi disiksa sama mama saya. Nah, di situ saya melihat cahaya sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang memakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. ya stop aja dulu di situ. Ya. Ya. Sekarang nih di samping kiri saya nih yang membacakan tilawatil Injil tadi. Ya, kok bisa baca tilawatil Injil? Bisa lah Pastor. Bisa ya? lah, Pastor. Ya, sedikit kesaksian karena kakek saya memang lahir besar dan memang asli Yaman dan lahir besar di Makkah Al-Mukarramah. Dia pindah ke Indonesia ketika bapak saya usia 14 tahun. Jadi bapak saya juga lahir di sana. Ya. Jadi
Saya manggilnya Enjit. Ya. Kalau bahasa sana kan Enjit. Apa ya? Dia bahasa Indonesianya sepatah dua patah kata, jadi Iya. bahasa Indonesianya kurang baik. Jadi dari kecil saya memang dialog dengan Enjit gitu ya, itu bahasa Arab, tapi nyampur-nyampur. Ketika saya kenal Tuhan, saya kan dari belajar, karena dulu saya sempat kuliah di UIN, YIN, 2 fakultas, satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian yang satu lagi Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Wow. Gak sampai selesai tapi Pastor. Ya. Nah setelah saya belajar, kenallah saya sama Tuhan Yesus. Setelah itu saya tinggalkan bahasa lama saya. Oh, Jadi banyak yang lupa, tapi puji Tuhan masih ingat-ingat dan saya harus dulu lagi. oke. Jadi kita dulu kan hanya tahu tentang Isa Al-Masih, Ya. tapi kita tidak mengenal dia secara pribadi. Betul. Iya kan? Nah kalau dulu seperti apa, sebatas apa mengenal Isa itu? Kalau dulu taunya Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang bisa menghidupkan mati. burung juga, ya Iya. kan? Bisa membuat burung, Iya. menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Sakit, Itu taunya iya. itu aja. Tapi hanya sebatas nabi. Iya, nabi, Nabi aja, rasul ya. gitu ya. Oke. Bagaimana Ibu Fadila? Ya hampir sama lah Pastor. Sama ya, Pasti ngertinya itu Nabi ke-24 sebelum Ya. Ya, Muhammad. jadi kita rata-rata mengenal itu dari kitab suci kita yang lama ya. Dan kita diajarkan untuk percaya kepada nabi dan rasul, ya kan? Itu ada dalam rukun iman kan? Ya. Ya. Jadi kita hanya sekedar tahu, Iya. tetapi kita tidak mengenal. Nah, tadi sudah dikisahkan tadi oleh Ibu Dewi bahwa pertemuannya itu di mobil. Iya. Itu dahsyat ya. Iya, luar biasa. Nah, waktu doa itu kan tadi saya stop ya. Itu lanjutannya bagaimana itu? Itu Tuhan bilang gini, jangan takut anakku, aku Ya. menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Ya, terus Lalu saya bilang, saya pikir itu hantu gitu ya. Iya. Kok ujuk-ujuk nongol gitu ya ya. memang Tuhan dan hantu beda tipis. Iya. Ya kan? Jadi saya tanya, kamu siapa? Dia katakan, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Isa Al-Masih, Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Wow. Lalu saya katakan amin. Di situ saya hakul yakin bahwa Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, proses pengenalan itu berapa lama sampai tiba pada titik keputusan untuk menerima dia? 3 bulan. Oh, 3 bulan, sangat singkat ya. Iya. Nah, kalau Ibu ini ada suara kah atau Enggak, ada saya belajar, penampakan? Pastor. Oh, cuman belajar. Berapa lama belajar? Waduh, malu saya. 14 tahun. 14 tahun. Apa saja yang dipelajari 14 tahun itu? Ya, saya bahkan sempat jadi ateis dulu, Pastor. Oh, iya ya. Jadi jadi ceritanya karena saya belajar Usuluddin, ada Ya. pelajaran mata kuliah Kristologi waktu Ya, itu. dekatin mic. Ya, belajar Kristologi. Sebenarnya kenal Tuhan nggak sengaja. Oh, nggak sengaja ya, ya? nggak sengaja dari Jadi belajar. mengenal Tuhan gak sengaja nih. Ya, kami belajar Kristologi, jujur saya sendiri belajar Kristologi kala itu memang untuk menjatuhkan kekristenan. Ya, ya Jujur. namanya juga ilmu perbandingan ya. Ya, jadi Waktu saya waktu belajar kan harusnya ilmu perbandingan itu harusnya objektif ya. Tapi ternyata subjektif banget iya, ya. karena saya untuk kan- menjatuhkan ya. Iya, di pesantren kebetulan pesantren yang khilafah. Ya. Jadi saya pakai furdah gitu, pakai nikof itu Ya. selama 5 tahun. Saya di pesantren khilafah itu saya sempat jadi pemimpin halakoh liko untuk calon mujahidah, Waduh. calon teroris. Udah kita nggak usah bahas itu. Terlalu ribet untuk Iya. dibahas ya. Saya sempat memualafkan Kristen dan Katolik itu 28 orang. 28 orang, bukan 280 Udah, ya. jangan sampai. Ya sebab Puji ada Tuhan. yang mengaku membaptis 350 orang gitu dalam waktu yang singkat. Kalau sebenarnya kalau memualafkan lebih gampang daripada memurtadkan. Mengkristenkan ya. Betul, Pastor. Betul, Jadi, betul. Jadi memang agak susah memang Ya, menerima. memang memualafkan itu lebih cepat karena teologinya sederhana, lam yalid walam Walam yulad. yulad. Ya kan? Walam yakul lahu kufuwan Iya, ahad. bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak tidak diperanakan. diperanakan, Nah, ya. sementara orang Kristen itu kan punya Tuhannya punya anak, ya kan? Anak Allah, Yesus namanya, kan? Nah, ya kan? Lalu
kita udah diajarkan sejak kecil bahwa wakalu tahazallahu waladan, ya kan? Kafirlah mereka yang berkata bahwa Allah punya anak. Ya. Nah, tetapi Ibu Fadila kok 14 tahun sampai pada titik kesimpulan itu apa sih yang sangat urgent gitu? 14 tahun itu karena saya nggak ada bimbing. Oh, nggak ada bimbingan. Ya. Saya pergi ke gereja masih pakai atribut saya, Ya. dan gereja nggak mau terima, Pastor. Nah, Dikira saya itu penyusup. gereja ketinggalan ya. Bukan. Padahal atribut ini kan bukan Milik Muslim. nggak bisa kita klaim sebagai atribut Muslim. Iya, betul. Ya kan? Atribut itu bukan agama, atribut itu budaya. Betul, Pastor. Dan kekristenan itu lahir dan berakar di Timur Tengah, di Palestina. Ya kan? Nah, Ya. saya punya ini dari Palestina nih. Saya beli di Palestina, ya, bukan di online, bukan. Langsung di sana ya. Iya. Yo, ini di Palestina langsung ya, karena saya kan sering ke Palestina. Ya, hanya saja hampir 2 tahun ini udah nggak pernah pergi lagi karena COVID. Nah, tetapi sekarang sudah dibuka lagi Israel, dan saya schedule di Oktober ya, Oktober tanggal 17 Oktober 2022. Dan kalau saudara mau ikut ya, saudara bisa daftar ya. Tulis namamu ada di kolom deskripsi ya, di komentar saudara bisa daftar di situ. Oke, lanjut nih. Sampai pada titik pengakuan itu apa sih yang paling urgent? Sederhana sebenarnya, Pastor. Cuman dengar orang nyanyi, ya Aba Bapak ini aku anakmu, cuman gitu doang. Oh, Baru saya bilang tadi ada yang keputus tadi ya, pergi ke gereja kok nggak mau nerima, dikira saya karena atribut. Iya, Ya. karena dikira saya penyusup. Oh gitu. Ya, jadi saya belajar sendiri, buka Alkitab, karena baca Alkitab tuh nggak sama dengan baca kitab kita yang dahulu. Oke. Ya, di situ saya belajar, nggak ketemu juga. Akhirnya saya memutuskan, ya udahlah, aku tidak percaya Tuhan. Saya sempat ateis selama hampir 3 tahun. Wah. Iya. Nah, terus sampai pada titik kesimpulan mengambil keputusan karena lagu itu ya. Iya, jadi simple sekali sebenarnya. Dengar lagu itu, ya kayaknya, loh, kok iya ya? Kita saking dekatnya kita sama Tuhan itu, panggil Tuhan itu Bapak. Enak banget ya orang Kristen. Iya. Cuman gitu akhirnya saya datang ke satu gereja. Waktu itu saya masih tinggal di Solo. Ya. Saya datang ke gereja, kebetulan pendetanya ibu-ibu. Akhirnya saya belajar dan katekisasi. Bu pendeta bilang udah cukup, Mbak Fadila udah cukup 6 bulan waktu itu. Tapi karena saya ini kan agak oneng ya. Jadi saya minta ditambah lagi waktu itu. Jadi belajar pas, ya. ditambah minta 3 bulan lagi. Jadi hampir 10 bulan saya belajar, terus saya baptis. Wah, oke. Gitu, Pastor. Jadi sudah dibaptis. Selanjutnya apa yang akan terjadi nanti kita sambung lagi. Oke. Nah, jadi 3 bulan kemudian ambil keputusan, Ya. terima Yesus, dibaptis. Iya. Oke, Iya. apa yang terjadi nanti kita sambung lagi. Terima Oke, kasih ya. terima kasih. Iya, Oke, Pastor. baik.